Halo Pak Arthur. Halo. Oke Pak Arthur, Pak Arthur sebagai CEO Arthur Training sendiri, gimana sih pendapat Pak Arthur tentang project PON ini sendiri Pak? Oke, saya sembari buka ya. Oke Pak. Menurut saya, pendapat saya adalah pertama mengenai dari kita sendiri dulu aja ya. Pertama kita pasti bangga dan sekaligus tertantang, yaitu kita bisa dipercaya ya. Kita bangga kita bisa dipercaya oleh organizer supaya handle event yang mewakili sebuah negara ya, karena ini kan event nasional gitu ya. Lagi-lagi ini adalah setelah kemarin kita handle Asian Para Games di 2018, kita kembali dipercaya buat handle PON. Harusnya tahun 2020, tapi karena ada bencana COVID jadi diundur 1 tahun, jadi tahun 2021 gitu ya. Tantangannya juga lumayan besar di event ini karena pertama lokasi itu udah sangat jauh, yaitu di Papua. Saya sendiri pribadi pun juga belum pernah ke sini, itu lokasi sangat jauh, pengiriman juga butuh waktu sekitar 3 minggu gitu ya. Terus udah gitu kita juga lagi-lagi diminta untuk mengikuti standar internasional. Standar yang dipakai adalah seperti standarnya Asian Games, seperti standarnya adalah Asian Para Games. Lagi-lagi walaupun ini ada sekelas nasional, tapi standar yang dipakai adalah standar internasional. Oke, dari segi Pak Arthur sendiri sebagai CEO, persiapan apa sih biar untuk acara itu maksimal untuk dari segi Arthur Training sendiri? Oh, yang pasti ya kita begitu kita kita dikasih kepercayaan, kita harus pertama lah kita terima brief dulu dari klien. Kita coba gali, kita coba cari tahu misalkan sedetail mungkin ya apa aja pekerjaan kita yang harus kita lakukan. Contoh misalkan kan kita di sini support sekitar 40-an end panel ya. Kita harus tahu masing-masing end panel ini besarnya berapa dan ditaruh di posisinya yang mana aja, kegunaannya untuk apa. Terus kedua kita harus mengukur jarak antara genset farm dengan posisi end panel masing-masing end panel tersebut, sehingga kita bisa ukur panjang kabelnya, besar penampang kabelnya seberapa besar. Dari situ nanti kita baru ukur lagi voltage dropnya dan lain sebagainya. Terus udah gitu akses kabelnya juga banyak sekali perubahan gitu ya, tapi ya it's okay, itu tantangannya kita gitu ya. Tapi anak-anak semua tim kita berhasil melalui dengan baik. Sekali lagi walaupun nggak mudah, waktunya juga yang diberikan sangat singkat, mungkin nggak ideal, tapi lagi-lagi adalah semua event kita nggak bisa bilang kita harus dapetin situasi yang benar-benar ideal, tapi bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menciptakan dari situasi yang nggak ideal, kita bisa memberikan effort yang semaksimal mungkin sehingga outputnya bisa jadi ideal. Oke, baik seperti itu Pak Arthur. Thank you Pak Arthur atas wawancaranya. Oke, terima kasih. Ya, Walau tubuh penuh peluh, ku akan tetap terus untuk bertahan. Walau kaki terasa lelah, tetap melangkah untuk menjadi pemenang. Orang bisa mari satukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Oke Kang Icep, ini saya mau nanya, dari tim Arthur Training sendiri bawa gensetnya itu ada berapa unit Kang Icep untuk acara PON Papua ini? Oke, kita sendiri di sini mempunyai amunisi 11 unit, di mana 9 unit kita itu berkapasitas 250 kPa dan 2 unitnya adalah berkapasitas 150 kPa. Dan itu saat ini mungkin bisa kita lihat bahwasanya unit kita yang 150 kPa terlihat di pam barat ini kita kompolkan dengan unit 250 kPa kita. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di area barat ini kita ada 7 unit dan di area timur total 4 unit 250 kPa, yang mana total besar adalah 11 unit yang kita terjunkan langsung ke acara PON 21 Papua ini. Oke, itu dari beberapa unit yang disebutkan tadi itu untuk nge-cover apa aja Kang Icep, kalau boleh tahu? Jadi untuk area barat ini dikhususkan untuk mengcover power supply sound atau audio dan juga lighting, berikut juga dengan proyektor, di mana masing-masing kebutuhan itu kita sesuaikan, dan untuk kebutuhan totalnya kita sinergikan menjadi satu kesatuan.
Jadi tidak ada power yang terbuang, di mana power terbuang itu bisa digunakan oleh kebutuhan peralatan lainnya yang membutuhkan konsumsi power yang besar. Oke. Ini kalau boleh tahu untuk setupnya sendiri butuh berapa lama Kang Ecep untuk setup untuk nge-cover semua yang ada di stadion? Oke, kemarin kita membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk keseluruhan, baik itu dari perdana kita untuk setting up position, untuk menarikan kabel dan juga untuk kasih kabel keseluruhan, kita cek keseluruhan, continuity kabel keseluruhan, sehingga hampir 1 minggu kita melakukan instalasi sampai akhirnya kita bisa melakukan power supply kepada masing-masing user yang membutuhkan power supply dari kita. Berarti di kondisi sekarang semuanya udah stabil dan siap. Ya, saat ini keseluruhan unit sudah stabil, sudah dilakukan pengecekan setiap rutin setiap harinya, dan user pun selalu memakai power supply dari kita dan dalam kondisi yang baik dan aman. Oke, kalau gitu. Kira-kira tantangan apa aja sih Kang Ecep saat setup atau dari pengerjaan untuk acara PON ini? Oke, tantangan tersulit adalah pertama memang cuaca di Papua ini cukup ekstrim, luar biasa panasnya. Itulah yang menjadi tantangan utama kita, di mana pada saat kita melaksanakan posisi penarikan kabel atau penggalian kabel di area outdoor ini, cuaca panasnya cukup ekstrim, bisa sekitar 35 derajat di area Papua ini, sehingga pada saat momen waktu itulah momen yang sangat berat. Tapi pada saat kita memasuki area stadion, tantangan terberatnya adalah medannya cukup tinggi, di mana kabel power kita itu harus bisa mencapai ke level 5, yang dimana kabel kita harus sampai ke area level 5 yang dibutuhkan oleh tim proyektor dan tim lighting yang berada di area level 5. Oke. Oke, baiklah Kang Ecep, kalau seperti itu Kang Ecep. Selamat bekerja kembali dan semangat Kang Ecep ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Orang bisa menyatukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Orang bisa menyatukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia.